Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Monica Napitu dengan NIM 201058000, Prodi Manajemen Pagi B dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan menayangkan sebuah presentasi saya mengenai aplikasi komputer. Pada aplikasi komputer ada beberapa materi yang dipelajari dalamnya, meliputi 1. Implementasi komputerisasi terhadap mahasiswa di saat pandemi COVID-19. Kedua, kekayaan intelektual hak cipta. Ketiga, budaya dan teknologi. Dalam implementasi komputerisasi terhadap mahasiswa di saat COVID-19, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari implementasi. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dan juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan tindakan yang dibuat. Pengertian komputerisasi adalah suatu perubahan mekanisme pengelolaan data yang sebelumnya masih bersifat manual menjadi serba otomatis karena menggunakan media komputer. Dan di sini juga kita mempelajari manfaat implementasi komputerisasi terhadap mahasiswa di saat pandemi COVID-19. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi dunia pendidikan. Memanfaatkan teknologi informasi akan menjadi lemah, terutama bidang mutunya, apalagi di tengah wabah COVID-19. Maka dengan adanya regulasi pemerintah, dengan adanya teknologi informasi dalam pembelajaran, dengan menggunakan berbagai macam situs seperti Google Meet, Zoom, Rumah Belajar, dan televisi sekalipun sudah digunakan untuk pembelajaran. Manfaat teknologi informasi dalam membangun suatu individu, baik orang dewasa maupun generasi muda, terbukti bahwa teknologi informasi dapat mengubah suatu individu itu sendiri. Pada materi kedua, kita mempelajari intelektual hak cipta. Terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu adalah Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta. Mengingat hak cipta yang menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan yang terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Dan di sini kita harus memahami dari sanksi pelanggaran hak cipta. Para pelanggar hak cipta bisa dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 113 nomor 28 tahun 2014. Sanksi bisa berupa hukuman penjara dan dikenakan denda berdasarkan denda dimulai dari 100 juta hingga 4 miliar rupiah. Sedangkan sanksi penjara setahun hingga 10 tahun. Pada materi ini kita juga mempelajari ada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Dasar 19 2002 menyebutkan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra seperti 1. Buku, program komputer, karya tulis. 2. Pidato, ceramah. 3. Lagu dan musik. 4. Drama. 5. Seni rupa, seni batik, dan seni lainnya. Dalam pelanggaran hak cipta, hal yang sudah kita lakukan dalam pelanggaran hak cipta diantaranya 1. Mengutip seluruh atau sebagian karya cipta orang lain dan dimasukkan dalam karya kita, tetapi tanpa menyebutkan asal sumbernya. 2. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh hasil karya orang lain. Ketiga, memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya orang lain dengan motif komersial. Dan pada materi ketiga kita mempelajari teknologi dan budaya. Pada teknologi dan budaya kita mempelajari pengertian dari teknologi dan budaya. Teknologi adalah
Perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Perkembangan teknologi berlangsung secara evolutif. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dari sini juga kita mempelajari hubungan teknologi dan kebudayaan. Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan cara keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi, maka berdampak pula pada perubahan kebudayaan. Di antaranya, 1. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Seiring dengan kemajuan teknologi, sebuah budaya dapat terpengaruh dan pada akhirnya terjadi perubahan budaya. Yang kedua, penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dapat membuat masuknya kebudayaan lain. Dengan masuknya pengaruh suatu kebudayaan yang lain, tidak membuat kebudayaan sendiri menjadi luntur, hilang, ataupun digantikan. Kebudayaan yang masuk akan dilihat apakah sesuai dengan kebudayaan yang telah ada. Jika kebudayaan yang masuk itu tidak bertentangan dengan kebudayaan asli, maka akan dipakai dan hal ini akan memberikan adanya kemajuan pada kebudayaan yang menerimanya. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan yang kurang, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.